نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الختم النبيين ورسول أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وبثبت قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Sebagaimana ini sudah masuk di awal bulan Rajab, kita berdoa sesuai doa daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Alhamdulillah, yang dimana kita sudah sampai di awal bulan Rajab. Semoga sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita sampai di bulan Ramadan dan kita juga berjumpa di malam Aidul Fitri dalam keadaan fitrah atau kembali dalam keadaan suci, baik suci jiwanya dan suci hati dan suci daripada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau dosa-dosa kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, binazul madilah nur yang mengangkat harkat martabat kita, ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya dan keluarganya. Insyaallah kita sebagai umatnya tidak hanya di dunia berharap besar, nanti yaumil kiamah kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu ada Ustazah Umi Fatmah. Kita doakan beliau selalu sehat, selalu istiqamah, dan selalu diberikan ketabahan oleh Allah, dan diberikan selalu kita yang mengabdi atau yang mempelajari ilmu dari beliau selalu diberikan juga istiqamah, dan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, baik zikirnya, baik bacaan yasinnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa guru kita bersama juga ada Ustazah Handa Siti Khafsah. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, Allah berkahi hidupnya, dan selalu Allah jaga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para ibu, para ustazah yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa santun Al-Fakir kepada ibu-ibu semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab kemarin ada informasi katanya jatuh hari Sabtu, tapi hari Sabtu hujannya besar, hujannya gede, langitnya mendung. Jadi dari pendapat pemerintah, khususnya daripada Nahdlatul Ulama, ada perbedaan atau tidak terlihat dalam bulan yang dimana pas tepat tanggal 1 Rajab yang jatuhnya hari Sabtu dirubah jadi hari berapa, Senin atau Minggu? Ayo deh, nggak kompak deh. Jadi hari Ahad
atau hari Minggu. Tapi jadwal puasa bulan Rajabnya bisa dari mulai hari Senin. Ustaz, kalau saya udah puasa dari hari Sabtu sama hari Minggu gimana? Lanjut aja puasanya, karena terhitung tetap dapat ibadah puasa sunnah. Kalau mau dibatalin gimana? Ya kalau mau batalin batal aja udah. Madang aja kalau lapar mah ya. Karena ibadah puasa sunnah, kecuali ibadah puasa Ramadan. Jadi kita mulai puasa bulan Rajab sunnahnya di hari Senin tanggal 22 Desember. Sampai kapan tuh? Jadi Senin tanggal 22 Desember, Selasa 23 Desember, Rabu 24 Desember sampai hari Rabu tanggal 31 Desember, atau pas banget malam tahun baru, kira-kira deh tanggal-tanggal segini pada puasa banget ya. Roman-romannya mah lagi jalan-jalan kayaknya, lagi pelesiran. Apalagi dari tanggal 25 tuh, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu romannya kayaknya sibuk banget kan, kayaknya nggak boleh kita mikirin puasa, kayaknya niat aja dah, niat. Subhanallah. Padahal di pas saat hari Kamis tersebut, tanggal dari 25 sampai tanggal 31 Desember itu ialah bulan-bulan atau tanggal yang tersebut tanggal bulannya bulan Rajab, bulan mustajab. Yang dimana ada yang tahu, ada yang paham bahwa Allah menyampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, yang dimana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas suhuri indallahitna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan di sisi Allah yaitu bulan ada 12 bulan. Yang kita kenal apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Terus juga ada bulan-bulan yang dimana 12 bulan, baik dari bulan Muharram sampai bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, semuanya itu ada 12 bulan juga, tanggalan atau bulan-bulan Hijriyah. Yang dimana dari 12 bulan di sini disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, bisa dilihat kalau punya handphone nanti di Google atau bisa dicatat. Catatnya ayat 36 Quran surat At-Taubah, yang dimana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, Inna iddatash syahuri indallahitna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan di bulan sisi Allah ini ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Pada waktu itu Allah menciptakan langit dan buminya. Di antaranya ada minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang haram. Ustaz, apa bulannya haram kayaknya? Enggak. Maksudnya daripada bulan haram ini ialah di dalam hadis Ibnu Jarir At-Tabari atau dalam Abu Ja'far At-Tabari Jami' al-Bayan, beliau menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36 ini membahas tentang jumlah bulan dalam kalender Islam. Bulan Islam dikenal dengan bulan Qamariyah, yakni ada 12 bulan dan diantaranya ada 4 bulan yang Allah haramkan dari hal yang tidak baik. Ashhurul Hurum, yaitu yang pertama bulan Zulqa'dah. Kalau kata orang Sawangan, bulan Zulqa'dah bulan apit atau bulan kejepit.
bulannya kenapa bisa dibilang bulan Apit. Yang kedua yaitu bulan Zulhijjah atau lebarannya Pak Haji sama ibu lebarannya Bu Haji. Karena pada bulan Zulhijjah ada peristiwa yang dimana kalau kita tahu, kita pahami, yaitu di dalam kitab Safinatul Najah yang pasal pertama yang terakhir ialah ibadah haji di bulan Zulhijjah atau yang dikenal Aidul Qurban atau Aidul Adha di pertengahan bulan tersebut. Dan yang ketiga ialah bulan suci, yaitu bulan Muharram atau tahun baru Islam. Ustaz, kalau misalkan tahun baru Islam udah lewat, kalau kita merayakan tahun baru Masehi boleh apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Yang dimana sebenarnya kalau kita melaksanakan atau memperingati bulan yang dimana bulan Desember yang kita tahu atau tahun baru Masehi, kalau kita lakukan dengan hal ibadah yang dimana ibadah tersebut kita selalu mengingat kepada Allah, silakan. Kali sambil bakar jagung kita sholawatan, sholatullah salam sambil kipas jagung, jadi masih ingat Allah. Tapi kan Ramadan kayaknya kagak sembah, ya nggak apa-apa, bakar jagung boleh. Terus apa lagi, bakar singkong boleh, asal jangan bakar rumah tetangga ya, nanti diomelin. Tapi selama daripada kita melaksanakan pas saat nanti tahun baru Islam, selama kita masih mengingat kepada Allah dan kita tidak mengikuti budaya yang dimana budaya tersebut tidak ada di dalam syariat Islam, jangan yang dilakukan. Kalau misalkan kita mengikuti budaya selain daripada Islam, jangan dilakukan. Tapi kalau kita mengikutinya sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam, itu boleh. Makanya kan ada menyambut tahun baru Masehi dengan cara kita berzikir bersama. Habis zikir bersama, kita bakar jagung boleh, silakan. Karena apa? Karena jagungnya halal. Kita bakar apa? Dibakar daging sapi, kita manggang daging ayam, itu boleh silahkan, karena ayamnya halal. Yang dimana kalau diproses dari pas saat kita pemotongan dengan cara halal, semuanya juga disebut dengan perkara halal. Tapi kalau misalkan kita lakukan ibadahnya yang dimana ibadah di luar daripada syariat Islam, kita ikutin yang kita bahas ini dari tanggal 25 Desember udah hal-hal yang dimana kita pahami sebelum ada tahun baru Masehi pasti ada Natal. Ya pokoknya kalau misalkan kalau kita tetangga kita non Muslim gimana? Itu kan udah bertahun-tahun tuh. Itu yang diikutin. Sekarang mau pertanyaan nih, kalau selama kita masih mengikuti syariat Islam sesuai dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad itu bukan berarti satu. Ahad itu bahasa di dalam bilangannya itu esa. Maksud daripada kaidah tersebut bahwa ahad itu ialah Allah tidak ada bilangan yang disebut dengan angka satu. Kalau satu pasti ada dua, kalau dua pasti ada tiga. Jadi Allahu ahad, ahad itu esa. Terus gimana kita mau ngucapin apa enggak? Ada beberapa pendapat dari para kalangan ulama mengatakan boleh selama kita tidak masuk ke dalam ibadahnya orang Nasrani atau orang Kristen. Tapi kalau misalkan sekiranya kita di dalam hati yang yakin bahwa kalau kita mengucapin haram pasti bakal haram, ya kita mengucapin selamat aja, selamat untukmu, selamat untuk keluargamu, semoga sehat. Jadi kita nggak perlu harus mengucapin selamat Natal, karena selamat Natal ya kan kita secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Kan udah jelas lam yalid wa lam
yakul lahu kufuwan ahad. Karena memang kalau ketetapan dalam syariat begitu, pahit banget Ustaz, pahit memang. Kalau kita mengikuti kaidah fikih, kalau misalkan katakan hak, ya batil, batil. Jangan kau rubah dari hak jadi batil, batil jadi hak. Nah, kalau udah hak ketetapan itu semua udah hak. Nah, itu nggak bisa diganggu gugat. Juga kita kembali lagi bahwa di antara minha arba'atun hurum ini adalah 4 bulan yang dimana Allah haramkan. Maksudnya haram ini apa? Bulannya haram? Enggak, bulannya tidak haram, tapi Allah haramkan dari hal-hal yang tidak baik. Tadi yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Dan 1 bulan ini nih tersendiri dari Zulqa'dah berdekatan, Zulhijjah berdekatan, Muharram berdekatan, yang terakhir bulan Rajab atau bulan yang dimana dengan bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Jadi kita harus bisa kembali kepada Allah. Jadi minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwa itulah ketetapan agama yang lurus. Zalika dinul qayyim adalah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan tersebut. Kita jangan zalim, nggak hanya kepada diri kita, sama tetangga jangan zalim, sama laki jangan pulang apa rumahnya sama laki jangan zalim, jangan ribut. Karena apa? Di bulan Rajab ini kita dilarang untuk ada yang disebut dengan adanya peperangan, itu dilarang di bulan Rajab. Dan di sini kita bahwasanya bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi kalau orang yang menghidupkan bulan-bulan Rajab atau 4 bulan haram ini ialah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Jadi kita berpuasa di bulan Rajab, dan di sini juga disampaikan bahwasanya di dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahwa malam pertama di bulan Rajab adalah malam yang dimana salah satunya malam mustajab doa. Apa kata Imam Syafi'i? Telah sampai kepada kami bahwa sesungguhnya doa itu dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama ialah Lailatul Jum'ah. Jadi kata Imam Syafi'i, saya ulang kembali, telah sampai kepada kita semua ini bahwa sesungguhnya doa itu dikabulkan pada 5 malam. Hemsinkan Lailah, 5 malam. Yang pertama malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Biasanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita diwajibkan, bukan berarti kita ibadahnya wajib ya, tapi biasanya orang yang ahlu sunnah wal jamaah, kita, orang tua kita dulu tuh, ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita bahkan bukan mensunahkan kembali, mewajibkan kita tiap malam Jumat baca surat Yasin. Selepas baca surat Yasin, zikir tahlil, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah. Karena apa? 5 malam tersebut malam mustajab. Yang pertama Lailatul Jum'ah, yang kedua Lailatul Aidul Adha, malam Idul Adha. Malam Idul Adha kita mohon kepada Allah tuh, yang belum berangkat haji semoga bisa berangkat haji, yang belum berangkat umrah semoga bisa umrah. Karena apa? Malam mustajab kata Imam Syafi'i. Dan kadzalik begitu juga yang ketiga, yaitu Lailatul Aid Fitrah atau malam Aidul
malam Idul Fitri, takbiran. Kalau kita kenal malam takbiran kita banyak-banyak mengingat atau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung urusan dunia. Kadang kita takbiran bingung kira-kira mau ke mall mana ini, mau ke pasar mana nih. Romanya setelan belum nyetel ini. Padahal setelan kembali ke awal ialah kembali ke fitrah atau toharah atau kesucian, bukan kita kembali kepada baju yang baru, pakaian yang baru. Kadang kita bingung malam Idul Fitri atau takbiran kita mau jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan. Padahal pas saat malam Idul Fitri ialah kita tetap beristighfar dan mengingat kepada Allah. Dan kata Imam Syafi'i yang keempat ialah Lailatul Rajab min awal, dari awal tuh malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab ini masih masuk awal-awal bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah apa di dalam permintaan kita itu pasti akan diijabah selama kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ialah malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ada 5 malam di bulan tersebut yang dimana doa-doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Yang pertama kata Imam Syafi'i ialah malam Jumat. Yang kedua malam Idul Adha. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam pertama di bulan Rajab. Dan yang terakhir di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau di awal bulan Rajab itu mustajabnya berdoa di pertama di bulan Rajab. Kalau di bulan Sya'ban di pertengahan. Karena apa? Di pertengahan bulan Sya'ban ada malam yang istimewa yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Kita harus bisa menghidupi malam-malam tersebut. Dan di bulan Rajab ini kita diwajibkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana disampaikan bahwa ulama mengatakan doa daripada Nabi Muhammad SAW yang tadi kita baca, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Jadi kita harus banyak membaca doa di bulan Rajab, yang dimana supaya kita sampai di bulan Ramadan. Karena apa? Biasanya 3 bulan tersebut ini bulan-bulan rentan akan tentang masalah kematian. Banyak tuh orang yang tidak sampai di bulan Ramadan. Ada yang di bulan Rajab pertengahan meninggal dunia, ada yang di akhir Rajab meninggal dunia nggak sampai di bulan Sya'ban, ada yang baru nyampe awal bulan Sya'ban meninggal dunia. Makanya di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa di bulan Rajab. Dan kita harus juga bisa diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu doa yang kita tahu yaitu di saat bulan Rajab, yaitu Rabbi firli warhamni watub ilayya. Ustaz bacanya kapan? Bacanya alangkah lebih baiknya kita baca zikir selepas atau setelah sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Bacanya Rabbi firli warhamni watub ilayya. Berapa kali Ustaz? 70 kali. Boleh, mau lebih boleh, kurang ya kalau bisa jangan. Kalau memang nggak ada waktunya di dalam 70 kali baca doa tersebut, nggak jadi masalah. Tapi dalam tuntunan daripada sabda Nabi, biasanya Nabi baca doa tersebut selepas sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Berapa kali? 70 kali. Dan ini ada amalan zikir di bulan Rajab. Selama bulan Rajab
dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Bisa dibaca 100 kali, mungkin boleh bisa dicatat amalannya. Ini amalan di bulan Rajab. Waktu pas saat saya mengambil berkah daripada guru-guru atau para kiai, beliau menyampaikan di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab dibaca 100 kali. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab dibaca 100 kali, yaitu Subhanallahil Hayyul Qayyum. Ini bisa, salah satunya yaitu bisa memberikan atau melancarkan kita punya rezeki atau mengabulkan hajat-hajat kita selama di bulan Rajab. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dibaca 100 kali, yaitu bacaannya Subhanallahil Hayyul Qayyum. Seratus kali dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau udah dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab dibaca 100 kali juga, yaitu bacaannya Subhanallahi Ahadus Somad. Jadi kalau kita baca ini, insya Allah permudah rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallahil Hayyul Qayyum, tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadus Somad. Dan dari tanggal 21 sampai tanggal 30 apabila yang baca doa ini sebanyak 100 kali, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah, yaitu dengan bacaan Subhanallahir Raufur Rahim atau Subhanallahir Ghafurur Rahim. Jadi saya ulang kembali, zikir di bulan Rajab, daripada kita ngomongin orang, daripada kita bahas yang tidak pasti, lebih baik kita berzikir mengingat kepada Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab bacanya Subhanallahil Hayyul Qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab dibaca 100 kali Subhanallahi Ahadus Somad. Dari tanggal 21 sampai 30 Rajab dibaca 100 kali Subhanallahi Raufur Rahim atau Subhanallahi Ghafurur Rahim. Dan juga ada amalan nih Ibu di bulan Rajab, mungkin bisa disampaikan ke anak ibu yang laki atau ke suami atau mungkin ke saudara yang laki. Nanti amalan di Jumat terakhir bulan Rajab itu saat khutbah atau saat sholat Jumat. Ibu makan nggak pada sholat Jumat ya? Ada masa sholat Jumat. Jadi bisa disampaikan ke anaknya yang laki atau ke suaminya amalan di Jumat terakhir bulan Rajab saat khutbah kedua. Jadi misalkan pertama khutbah atau khatib selesai, khatib duduk tuh kan, khatib duduk dulu sebelum bangun lagi untuk doa yang terakhir. Jadi pas saat khutbah kedua ini bisa dibaca sebanyak 35 kali pas saat khutbah kedua. Jadi pertama khatib menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh khatib semuanya, khatib duduk. Dan dari mulai situ pas saat khatib kedua kita baca Ahmad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Jadi agar menghindari kita daripada siksa di dalam api, di dalam kubur atau siksa api neraka. Jadi yang
saat Jumat terakhir di bulan Rajab, saat khutbah kedua dibaca, itu kita bacanya sebanyak 35 kali. Bacanya nggak usah kenceng-kenceng, ada yang bacanya dalam hati aja. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Sedih ini sama khatibnya. Jadi khatib sambil doa, kita dalam hati aja. Tapi jangan ibu yang baca. Ibu mah kan nggak datang hari Jumat. Ibu kan sholatnya di rumah. Sampaikan kepada suaminya atau anaknya yang lanang, yang pria, yang cowok, yang laki, yang hari Jumat terakhir di bulan Rajab baca Ahmad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Ini untuk kita mempermudah nanti mungkin di yaumil akhir amalan yang dibaca bisa membantu kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nih di bulan Rajab juga kita memperbanyak juga puasa sunnah. Ada yang udah tahu niatnya apa? Dia puasa di bulan Rajab, nawa itu